Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat atas Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian minggu ini terkait mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kajian Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang memaknai ketaatan secara benar. Kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menganalisis makna Quran surat An-Nisa 59 serta hadis yang terkait tentang ketaatan kepada aturan, kompetensi kebaikan dan etos kerja. Kemudian kompetensi dasar aspek keterampilannya, yaitu diharapkan siswa-siswi sekalian memiliki kemampuan dalam membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan tajwid yang benar. Dan berikutnya juga dapat mendemonstrasikan hafalan ayat ini dan serta bisa menyajikan keterkaitan Quran surat An-Nisa ayat 59 ini antara perintah berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tadarus atau mengaji Quran surat An-Nisa khususnya ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uli amri atau pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah pada sumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya, yaitu hadis-hadisnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan terkait dengan turunnya ayat ini, yaitu tentang penolakan seorang prajurit untuk masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api itu prajurit diperintahkan oleh atasannya untuk masuk ke dalam api. Saat itu komandannya bernama Abdullah bin Huzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Kebetulan Nabi sedang berhalangan, jadi pemimpin perang atau komandan perangnya adalah sahabat Nabi yang ditunjuk langsung oleh Nabi. Mereka kemudian menanyakan tentang perintah komandannya kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban, sebagai penjelas atas masalah atau problematika yang mereka hadapi saat itu. Kemudian pada masa Nabi juga ada laki-laki yang kaitannya dengan ketaatan itu berangkat berperang dan berpesan kepada istrinya, "Hai istriku, janganlah meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Setelah suaminya berangkat, ada kabar bahwa ayahnya menderita sakit. Wanita tadi mengutus utusan agar menemui Rasulullah tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada utusan itu agar dia mentaati suaminya.
wanita itu menerima ketetapan Nabi sesuai dengan pesan suaminya. Waktu terus berjalan, kondisi ayahnya semakin buruk. Kemudian diutus lagi utusan tersebut dan jawabannya tetap sama. Wanita tadi tetap mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya ayahnya meninggal dunia atau wafat. Dia pun tidak melihat jenazah ayahnya, tetap sabar di rumah sampai suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya. Ayahnya juga diampuni menurut riwayat lain. Jadi sekarang mari bercermin, sudahkah kita sebagai pemuda-pemudi muslim memiliki keimanan, memiliki ketaatan, keimanan, keyakinan yang prima, melatih diri agar hidupnya sejalan dengan perintah agama, syariat Islam, tidak mudah hanyut dalam godaan dunia, senantiasa memperbanyak ilmu agar hidup semakin mudah dan bersama dengan pemuda lainnya menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing. Kemudian ada juga kisah Asbabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang bersembunyi di gua demi mempertahankan akidahnya. Mereka diselamatkan Allah dengan ditidurkan Allah selama 309 tahun dari kezaliman penguasa setempat. Sungguh mereka itu pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Itu yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-13. Itulah kisah pemuda teladan. Mereka hebat bukan sekadar berotak cerdas atau berbadan kuat, tetapi memiliki keimanan yang luar biasa. Iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan lalu diwujudkan dalam tindakan. Itu kisah kaitannya dengan ketaatan yang benar, ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketaatan yang dicontohkan para sahabat-sahabat sebelumnya yang dituangkan dalam kisah-kisah teladan.